Berebut cinta Jokowi, Roky Gerung nyatakan ketua parpol takut masuk penjara. Puluhan koruptor nyalek, pakar hukum pidana terbuka lebar potensi kembali korupsi. Ganjar tolak halus tantangan debat capres di UI. Sabar, saya masih gubernur. Muak dalang pelengseran Gus Dur, maafkan, tapi tak akan lupa dosa Megawati dan Amin Rais. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini terkait berebut cinta Joko Widodo. Itulah ungkapan yang disampaikan Roky Gerung di hadapan sejumlah pembicara dalam diskusi yang dipandu oleh Karni Ilyas di program Indonesia Lawyers Club. Bahkan, kata yang paling menarik yang diucapkan Roky Gerung adalah untuk apa ada pemilu kalau semua parpol berebut cinta dari Presiden Jokowi. Roky menegaskan, semua parpol berebut hati Jokowi karena takut masuk penjara. Berikut informasinya. Berebut cinta Jokowi, siapa yang menang? Itulah tema acara diskusi yang dipandu oleh Karni Ilyas dalam program Indonesia Lawyers Club. Apalagi tema tersebut mendapatkan tanggapan oleh pengamat politik Roky Gerung, di mana Roky Gerung katakan, mengapa ketua-ketua parpol berebut cinta Presiden Jokowi? Roky Gerung menilai untuk apa ada pemilu kalau semua parpol berebut cinta dari Presiden Jokowi. Jadi sepertinya kalau saya bayangkan misalnya, apakah cinta Pak Jokowi itu dia maksudkan untuk mengajak ketua-ketua partai itu tidur di kamar pengantin, atau justru semua orang mencari cinta Jokowi karena takut akan tidur di kamar tahanan itu? Maka dari itu Roky Gerung menganggap bahwasannya tak ada kesan di dirinya soal partai-partai menanti cinta Jokowi itu ingin masuk kamar pengantin. Roky menegaskan semua parpol berebut hati Jokowi karena takut masuk penjara. Faktanya, lanjut Roky Gerung, dari salah satu penelitian bahwa cinta Presiden Jokowi kepada rakyat 80%. Sementara, dari data penelitian terakhir, hanya 18% yang menurut dari pilihan Presiden Jokowi soal Capres 2024. Di rakyat pun cintanya palsu. Faktanya begitu. Jadi apa yang mau kita percaya dari soal cinta mencintai ini? Di dalam sastra, ia menjelaskan ada dua tokoh yang dikenal sebagai pecinta. Satu, Don Quixote. Don Quixote digambarkan sebagai orang jujur karena dia membayangkan mampu romansa ke semua perempuan. Menurut Roky, Don Quixote agak gila. Lanjut Roky Gerung katakan ada tokoh sastra lain yakni Don Juan yang mampu untuk menggombal pada semua perempuan. Kira Pak Jokowi itu Don Juan apa Don Quixote? Tak hanya itu saja, Roky Gerung juga menyampaikan dirinya dan pihak lainnya ingin melihat duel politik secara betul sehingga ada nantinya kebersihan berpikir. Puluhan mantan narapidana kasus korupsi masuk dalam pencalonan legislatif di pemilu 2024 mendatang. Pakar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera, Bivitri Susanti menyebut, mantan narapidana korupsi sangat mungkin kembali melakukan perbuatan pidana ketika kembali mendapatkan kekuasaan. Bahkan dirinya menegaskan
para mantan narapidana korupsi itu harus dicegah agar tidak sampai kembali menduduki kekuasaan. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri merespon hasil temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang membeber ada puluhan nama bakal calon anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara. Firly mengatakan setiap warga negara memiliki hak tetapi ada batasan yang mengatur di sana. Firly mengatakan ada beberapa regulasi yang membuat seseorang bisa maju sebagai caleg meskipun rekam jejaknya sebagai mantan koruptor. Ia mengatakan tokoh tersebut harus menyatakan kepada publik bahwa pernah menjadi narapidana. Di situ disyaratkan satu, apabila seseorang itu adalah kena tindak pidana 5 tahun lebih, itu satu. Yang kedua, tidak sedang, bahasanya tidak sedang menjalani pidana. Nah, ada keterangan di dalam putusan judicial review itu satu, seketika orang itu merupakan suatu tindak narapidana, maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah menjadi narapidana. Ia menyebut caleg itu juga harus memberikan pernyataan kepada publik jika pernah berkasus. Hal ini diwajibkan supaya publik tahu rekam jejak sosok yang dipilih. Menurutnya semua kembali kepada kehendak rakyat, apakah ingin memilih atau tidak. Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak dalam berpolitik. Ketentuan itu, kata dia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah tentu hak rakyat yang menentukan apakah tetap akan memilih atau tidak. Saya kira itu, ketentuannya seperti itu. Karena proses hukum sudah selesai, proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Di sisi lain, pakar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut, mantan narapidana korupsi sangat mungkin kembali melakukan perbuatan pidana ketika kembali mendapatkan kekuasaan. Pernyataan ini Bivitri sampaikan saat menanggapi belasan mantan narapidana korupsi yang tercatat dalam daftar calon sementara anggota DPR RI pada pemilu 2024. Jangan lupa bahwa potensi diulangnya perilaku koruptif itu jadi sangat besar ketika seseorang diizinkan kembali memegang kekuasaan. Bivitri mengatakan, korupsi merupakan tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekuasaan. Menurut dia, para mantan narapidana korupsi itu harus dicegah agar tidak sampai kembali menduduki kekuasaan. Sebab korupsi bukan persoalan budi pekerti melainkan sifat rakus. Bivitri juga menyesalkan adanya dasar hukum bagi mantan narapidana korupsi yang kembali menjadi caleg. Hal ini juga diperkuat dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang membuat peluang lebih besar bagi mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Ia lantas mempersoalkan tindakan para pemilik otoritas yang hanya melaksanakan hukum tertulis. Padahal produk hukum seperti undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Sementara itu, 9 partai politik di parlemen memiliki kepentingan mereka. Sebelumnya, berdasarkan temuan ICW terdapat 24 mantan narapidana korupsi yang mengajukan diri sebagai calon anggota DPR RI. Beberapa dari mereka pernah tersangkakan oleh KPK dan Kejaksaan. Selain itu, baru-baru ini KPU merilis daftar 52 orang mantan narapidana umum dan khusus yang masuk dalam daftar calon sementara atau DCS pemilihan calon anggota legislatif 2024. Dari 18 partai peserta pemilu 2024,
hanya 4 partai yang tidak mencalonkan bekas narapidana. Partai itu adalah Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Sementara, 14 partai lainnya mencalonkan mantan narapidana termasuk kasus korupsi. Beberapa dari mantan narapidana korupsi itu adalah mantan Kabar Eskrim Susno Duaji yang maju di Dapil Sumatera Selatan II dari PKB. Kemudian Mohtar Muhammad yang menjadi terpidana kasus suap di lingkungan pemerintah Kota Bekasi maju dari PDIP. Beberapa mantan terpidana kasus korupsi juga maju dari Partai Golkar seperti Wendy Melva, Syahra Sazadin, dan Tuku Muhammad Nurlip. Kemudian mantan Wali Kota Medan Abdillah dari Partai Nasdem, Rosalin Kase dari Partai Buruh, Idam Holid dari Hanura, dan Evi Susanti dari Partai Demokrat. Disinggung, apakah siap menerima tantangan BEM UI untuk debat terbuka di kampus? Calon Presiden Ganjar Pranowo tidak menjawab secara gamblang undangan debat Capres yang dilayangkan BEM UI kepada seluruh kandidat Capres yang akan bersaing di pemilu 2024 mendatang. Meski begitu, Ganjar Pranowo menerima baik adanya wacana atau rencana baca pres debat di area kampus. Berikut informasi selengkapnya. Capres PDIP Ganjar Pranowo bersikap pelin-pelan perihal ajakan debat Capres di Universitas Indonesia alias UI. Di satu sisi ia mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan debat politik di kampus. Namun di sisi lain, ia tak menjawab secara gamblang undangan debat Capres yang dilayangkan BEM UI kepada seluruh kandidat Capres. Belum lama ini, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara soal putusan MK yang mengizinkan peserta Pilpres kampanye di dalam kampus. Ia bahkan menyambut baik adanya wacana atau rencana baca pres debat di area kampus. Ganjar mengaku dirinya adalah bagian dari pihak yang mendukung area kampus sebagai ruang debat para calon pemimpin. Sebab menurutnya, uji gagasan dan pikiran yang paling bagus adalah di kampus. Lebih lanjut, Ganjar menilai debat tersebut bisa dilakukan di kampus manapun, baik itu negeri maupun swasta. Namun demikian, ketika disinggung apakah siap menerima tantangan BEM UI untuk debat di kampus tersebut, Ganjar enggan memberi kepastian. Pernyataan tersebut ditimpali tokoh Nahdlatul Ulama Noval Assegaf. Ia mengingatkan beberapa kegiatan Ganjar membuat Capres PDIP sedikit terlupa bahwa masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Kegiatan dimaksud saat Ganjar bersama warga Bandung di lapangan Kasibu, Kota Bandung pada Minggu 14 Mei. Sementara itu, di antara 3 bakal Capres potensial, hanya Anies Baswedan yang menyatakan siap menjawab tantangan debat BEM UI. Tantangan itu sebelumnya dilontarkan BEM UI usai Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat 1 huruf H. Putusan itu menegaskan kampanye di tempat ibadah dilarang, namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengeluarkan putusan nomor 65/PUU strip 21/2023. Adapun bunyi putusan itu yakni MK memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, sekolah dan kampus sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Presiden ketiga Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membeberkan dalang pelengseran dirinya sebagai presiden. Gus Dur mengatakan dalang dari peristiwa pelengseran tersebut adalah Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri.
Berikut informasi selengkapnya. Senin 23 Juli 2001, Gedung DPR dan MPR menjadi saksi dua peristiwa besar. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengsarkan MPR. Kedua, Presiden perempuan pertama RI Diah Permata Setiawati Megawati Soekarno Putri dilantik MPR. Berikut kisah di balik dua peristiwa besar yang menggoncang situasi politik tanah air 2001 silam. Ya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah membeberkan dalang dari peristiwa pelengseran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, Gus Dur lengser dari jabatan Presiden pada hari ini 23 Juli 2021. Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan pada 20 tahun lalu atau pada 23 Juli 2001. Kursi presiden kemudian diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Megawati menjabat sebagai presiden kelima sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Gus Dur mengatakan, dalang dari peristiwa pelengseran tersebut adalah Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan Gus Dur dalam sesi wawancara pada acara talk show Kick Andy. Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Menurut Gus Dur, pelengseran dirinya tersebut sangat kental dengan nilai politis lantaran tidak terbukti secara hukum. Saya dilengserkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Selain itu, Gus Dur juga menegaskan bahwa pelengseran tersebut tidak sah karena telah melanggar konstitusi. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya, dulu Anda atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi. Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Saat pelengseran tersebut, Gus Dur mengatakan bahwa 300.000 orang telah menandatangani petisi agar dirinya tidak lengser sebagai presiden. Gus Dur mengaku tidak ingin adanya perang saudara terkait pelengseran dirinya sebagai presiden. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya bagi saya bukan korban, biasa aja. Kendati demikian, Gus Dur mengungkap bahwa dirinya telah memaafkan Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri yang berjasa dalam pelengseran tersebut. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pembela Amin Rais. Apa jawaban Amin soal tudingan bahwa dia adalah otak di balik pelengseran Gus Dur? Jadi begini ya. Jadi saya itu bersahabat dengan Gus Dur, sesungguhnya bersahabat betul-betul ya. Bahkan yang mengendorse Gus Dur jadi capres itu kan saya, ya, di PP Muhammadiyah itu ya. Menurut Amin, sangat berlebihan kalau ada yang mengatakan pelengseran itu adalah Amin Rais. Ya. Masa saya seorang bisa, kamu kan juga banyak
akademisinya, banyak jenderalnya, segala macam ya. Ya. Amin mengaku telah mengingatkan Gus Dur berkali-kali atas pembacaannya pada situasi dan peningkatan eskalasi politik kala itu. Saya membaca, saya berkali bilang, Gus, sesungguhnya kalau Anda itu tidak terlalu banyak bicara setiap Jumat, ya, itu ekonomi kita ini sudah autopilot, ya, sudah bergerak, sudah membagus-bagus ini. Ya. Jadi Anda tinggal tenang saja, gitu. Jangan misal mengatakan bintang kejora boleh dikibarkan asal di bawah merah putih, gitu. Kemudian juga Aceh, juga Anda bilang kalau perlu Aceh, ya referendum segala macam itu. Ya. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Gus Dur tersebut sangat sensitif bagi sejumlah kalangan. Kata-kata ini berat loh implikasinya. Dan listen to me please, gitu. Listen to me gitu. Karena kalau Anda sampai kemudian ambruk, ya kita ini masalah juga kita ambruk gitu. Gus Dur pun mengatakan akan mendengarkan nasihat Amin. Iya, tak rungok ke Mas Amin. Apa jarimu katanya? Alhamdulillah gitu. Ini omongan saya ini bisa dicek khususnya dengan Pak adiknya Alwi Syihab ya. Kan karena saya ngomongnya itu beliau ada di situ. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.